Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Erlina dengan NIM belakang 084. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Politik. Jika kita membicarakan mengenai ekonomi politik, pasti sangat berkaitan dengan oligopoli. Maka dari itu saya di sini membahas mengenai oligopoli beserta dengan contoh kasusnya. Nah, untuk itu kalian tahu gak sih arti dari oligopoli? Oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mendominasi sebagian pangsa pasar. Kalau struktur pasarnya cuma terdiri dari beberapa perusahaan aja, berarti persaingan pasarnya tidak sempurna dong. Betul bahwa pasar oligopoli ini dapat dikatakan sebagai pasar yang tidak sempurna karena hanya melibatkan beberapa perusahaan yang mendominasi. Masing-masing dari perusahaan tersebut memiliki kebijakan yang unik. Jika salah satu perusahaan tersebut menurunkan harga dari produksi, maka perusahaan lainnya mengikuti dan melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan harga produksi, karena perusahaan meyakini bahwa ketika salah satu perusahaan menurunkan harga barang, itu akan memengaruhi penjualan dan keuntungan pasar lainnya. Dalam diskursus oligopoli ini, saya mengambil studi kasus mengenai skincare karena seperti yang kita ketahui, pada saat ini perusahaan-perusahaan skincare itu saling berlomba-lomba untuk menguasai pangsa pasar, mulai dari menaikkan harga, menaikkan kualitas, menaikkan produknya, membuat inovasi, semua dilakukan untuk menguasai pangsa pasar yang ada di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan untuk mendapatkan keuntungan yang pastinya. Karena seiring dengan transformasi perilaku konsumen dalam industri kecantikan dan saat ini sedang mengalami revolusi 4.0 serta perkembangan dan teknologi digital, maka hal yang dapat perusahaan besar lakukan dalam fokus utamanya adalah bagaimana perubahan revolusi 4.0 ini membentuk pasar skincare di Indonesia. Yang berarti praktik oligopoli di sini terdiferensiasi. Dalam industri kecantikan, terutama dalam skincare, di Indonesia hanya didominasi oleh beberapa perusahaan besar saja. Contoh perusahaan besar yang mendominasi pasar di Indonesia, yang pertama itu ada PT Paragon Technology and Innovation, lalu ada L'Oreal, lalu ada Oriflame, lalu ada produk-produk semacam Viva, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ya praktek oligopoli ini bekerja dalam dunia skincare? Berdasarkan studi kasus dari beberapa perusahaan besar yang mendominasi perskincarean di Indonesia, yang sudah saya sebutkan tadi, jadi masing-masing perusahaan dari mereka itu harganya akan saling mengikuti perusahaan lainnya. Contohnya, kalau PT Paragon menurunkan harga Emina, maka perusahaan-perusahaan lain seperti L'Oreal itu akan menurunkan produk yang mereka jual. Nah, sebaliknya, jika suatu perusahaan itu menaikkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikuti dengan menaikkan harga dari produk yang mereka jual tersebut. Selanjutnya, cara oligopoli bekerja yaitu dengan adanya inovasi berkelanjutan. Jadi, setiap brand-brand perusahaan akan menghadirkan suatu inovasi baru dari produknya. Contoh dari adanya inovasi berkelanjutan ini dilakukan oleh perusahaan Paragon dan perusahaan L'Oreal, yang dimana dari Paragon khususnya produk Wardah dan dari L'Oreal khususnya produk Garnier itu sama-sama menciptakan facial foam dengan mengandung vitamin C. Produknya sama-sama facial wash dan mengandung vitamin C, tapi dari keduanya ini memiliki kandungan yang berbeda. Selanjutnya, yang menjadi ciri dari oligopoli dari perusahaan-perusahaan skincare tersebut yaitu diferensiasi produk. Jadi, masing-masing dari perusahaan merupakan penghasil skincare yaitu berguna untuk menyehatkan kulit. Jadi semua perusahaan ini memiliki kesamaan dalam memproduksi skincare tersebut. Nah, tapi mereka ini memiliki branding yang berbeda-beda dan juga memiliki produk-produk yang berbeda, memiliki ingredient yang berbeda dan manfaat juga yang berbeda. Nah, dari perbedaan ini mereka ciptakan untuk mendapatkan sebuah julukan gitu. Seperti contohnya itu ada di perusahaan Paragon, khususnya dalam produk Wardah itu dilabeli sebagai halal beauty. Nah, jadi orang-orang atau konsumen itu sudah tahu kalau misalkan melihat Wardah pasti dilabeli dengan
halal beauty ini juga menjadi branding buat suatu produk. Nah, adapun dari perusahaan L'Oreal itu membranding produk L'Oreal Paris yaitu dengan sebutan Advanced Scientific Beauty. Nah, jadi nama-nama ini merupakan bisa dijadikan sebagai simbol ya. Jadi ketika konsumen mendengar produk Wardah pasti sudah melekat dengan kata halal beauty, dan begitupun produk-produk yang lainnya yang nantinya ini akan meningkatkan pangsa pasar dari suatu perusahaan tersebut, yang nantinya ini juga akan menjadikan sebuah brand itu menjadi mudah dikenali oleh konsumen. Selanjutnya, masing-masing dari perusahaan juga melakukan kontrol distribusi. Kontrol ini dilakukan untuk menguasai supermarket, e-commerce, ataupun perusahaan apotek. Jadi, dalam supermarket besar itu kita sering menjumpai produk-produk skincare dari perusahaan-perusahaan besar, dan juga kita sering menemukan skincare tersebut di e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan platform yang paling bergengsi untuk melakukan perlombaan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi di e-commerce ini perusahaan ini dapat menentukan suatu diskon, dapat menaikkan harga itu dengan mudah dilakukan karena perbelanjaan pun dilakukan secara online ya. Ini akan mempermudah transaksi antara suatu perusahaan dan antara konsumen. Nah, jadi platform e-commerce ini merupakan hal yang tepat untuk adanya menciptakan suatu persaingan pangsa pasar. Dan yang terakhir, cara oligopoli tersebut itu bekerja dengan kekuatan promosi digital. Nah, biasanya promosi digital ini dilakukan oleh para influencer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kan sudah zamannya digitalisasi ya, sudah semua orang tuh sudah melek menggunakan teknologi. Nah, maka dari itu kesempatan perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama dengan para influencer untuk mempromosikan produknya. Biasanya, para influencer ini akan mempromosikan produk tersebut melalui platform TikTok atau Instagram, karena platform ini banyak digunakan oleh semua kalangan. Ketika produk tersebut banyak yang mempromosikan, ketika influencer banyak yang mempromosikan, itu pasti akan sangat menarik perhatian dari konsumen. Karena pada dasarnya konsumen di negeri kita ini semua orang tuh merasa FOMO. Jadi dia tuh harus menggunakan produk skincare yang direview oleh influencer. Nah, hal ini tuh sangat menjadi kunci terbesar untuk para perusahaan agar menggunakan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Nah, di platform sosial media ini juga terkadang adanya buzzer untuk mempromosikan produk mereka. Maka dari itu, sebagai konsumen harus berhati-hati dan harus memilih produk skincare sesuai dengan kebutuhan kulit dan tidak overclaim. Jadi oligopoli itu kan merupakan persaingan dari beberapa perusahaan untuk menguasai pangsa pasar. Nah, jadi dari adanya persaingan ini perlu diawasi dan diatur oleh pemerintah dengan cara adanya regulasi pemerintah. Nah, jadi setiap perusahaan yang ingin merilis produk barunya itu harus sesuai dengan harus memenuhi sertifikat dari BPOM yang nantinya menyangkut tentang keamanan, kehalalan suatu produksi untuk dirilis atau untuk diproduksi dan untuk dibeli oleh konsumen. Nah, selanjutnya itu adanya pengawasan anti monopoli. Pengawasan ini dilakukan agar tidak adanya suatu perusahaan yang membentuk kartel untuk menentukan harganya sendiri. Nah, pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan monopoli dan saingan usaha tidak sehat. Aturan yang terakhir merupakan standarisasi produk. Nah, jadi standarisasi produk ini menyangkut tentang keamanan dari suatu produk itu sendiri. Nah, jika tadi keamanan ini harus melalui
sertifikasi BPOM, kemudian harus melalui standarisasi produk juga agar dapat memvalidasi produk tersebut aman untuk digunakan konsumen. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita melihat lebih dalam lagi, industri-industri atau perusahaan-perusahaan skincare di Indonesia ini memang banyak pilihannya. Nah, tapi dari itu semua, di balik perusahaan-perusahaan itu terdapat juga adanya persaingan pasar. Nah, persaingan pasar ini meliputi adanya kemiripan-kemiripan harga, adanya juga inovasi, bahkan dapat memengaruhi persepsi konsumen agar suatu konsumen itu tertarik dengan suatu produknya. Dari adanya oligopoli ini juga, persaingan ini harus adanya regulasi dari pemerintah agar tidak ada melenceng atau tidak ada suatu perusahaan besar yang membentuk kartel untuk menguasai harga dari pasaran tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.